Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul 13 yaitu Select Multi-Table. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah dengan NIM 21241010-2004 dari Prodi Teknologi Informasi Sistem Basis Data C. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan di mana pada setiap sub ini ada soal yang tidak ada yang tidak di bold atau ditebalkan, ada yang di bold atau ditebalkan. Yang kita kerjakan yaitu tidak di bold atau tidak ditebalkan. Ya baik, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai select dua table. Yang akan dikerjakan yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategori. Baik, untuk caranya bisa menggunakan yaitu select P. P ini merupakan alias dari produk. Kemudian product name yaitu kolom dari yang dipanggil yaitu kolom dari sini dari produk. Kemudian P di mana produk tadi, produk aliasnya yaitu P. Kemudian unit price yang dipanggil. Kemudian ada C sebagai kategoris yaitu aliasnya C sini. Dan kategori name yang dipanggil. Kemudian menggunakan from di mana products P. Kita pada ini menggunakan join. Untuk melakukan join yaitu melakukan relasi antara products dengan kategoris. Sehingga kategoris C on di mana on-nya di mana yang akan dianu yaitu P yaitu alias P dari products. Kemudian yang dipanggil yaitu kolom kategori ID sama dengan yaitu tadi kategoris, yang dipanggil yaitu kategori ID. Kemudian kita mengurutkan yaitu menggunakan order by, di mana C yaitu tadi kategoris yang dipanggil kategori name. Yang berdasarkan soal tadi yaitu kita harus tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi tadi telah sesuai yaitu mengurutkan berdasarkan kategori name dan juga menampilkan nama produk, unit price atau harga, kemudian kategori name, nama serta nama kategori barangnya. Ya baik, lalu kita jalankan. Jalankan. Nah di sini bahwa product name telah dipanggil, unit price atau harga telah dipanggil, kemudian ada kategori. Di mana ini mengapa dari B? Karena sesuai tadi kita harus mengurutkan berdasarkan nama kategori. Jadi berdasarkan nama kategorinya yaitu dari B awalnya, sehingga BVRX sampai ke di sini ujung sampai seafood. Nah baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu soalnya yaitu mengenai tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Yaitu bisa menggunakan select C yaitu di mana alias dari customers, kemudian dipanggil yaitu company name-nya, kemudian O di mana ini alias dari order, dan order ID, O order date, dilanjutkan dengan from yang dipanggil yaitu dari orders, O join, tandangkan join customer, C on, O customer ID sama dengan C yang merupakan dari alias dari customer, kemudian yang dipanggil yaitu customer ID. Dan tadi berdasarkan soal yaitu kita tampilkan terurut berdasar nama perusahaan. Jadi kita menggunakan order by C yaitu dari customer, component name berdasarkan tadi yaitu nama perusahaannya ya. Baik, lalu kita bisa jalankan. Nah di sini telah terpanggil yaitu tadi kita lihat tampilkan nama perusahaan customer. Nama perusahaan customer telah terpanggil. Kemudian ada ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, ya order ID ini. Kemudian ada serta tanggal pembelian. Nah di sini tadi di akhir soal tadi yaitu berurut berdasar nama perusahaan. Sehingga tadi ini urut perusahaan ini awalnya dari A. Jadi
yang akan terpanggil dari al average ini sampai ke ujung, yaitu yang terakhir sini ALN, perusahaan W, Polski, DZ. Menandakan bahwa ini telah terurut berdasarkan yang tadi itu nama perusahaan. Lanjut ke soal ketiga, yaitu tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Untuk soal ini menggunakan perintah yaitu select OD. OD ini merupakan dari alias order details. Kemudian yang dipanggil yaitu kolom order ID. Kemudian koma O yaitu merupakan dari order. Sini order date yang dipanggil. Kemudian P yaitu products, produk ID. Dan dilanjutkan dengan from untuk pemanggilan order details. OD join dengan products yaitu P on, di mana OD products ID sama dengan P products ID. Kemudian kita join lagi order O on order ID sama dengan OD order ID. Lalu kita bisa jalankan. Nah, sini cara berubah. Berdasarkan soal tadi, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Sini telah ditampilkan, yaitu tadi ID order, kemudian ada tanggal order serta ID products serta ID barangnya ya dibeli pada order tersebut. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai select lebih dari 2 tabel. Yang akan dibahas yaitu pada soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Untuk ini bisa menggunakan select O merupakan alias dari orders, kemudian titik order ID yang akan dipanggil yaitu order ID, kolomnya dari orders, kemudian orders O atau alias O, kemudian order date, kemudian P yaitu merupakan dari products alias dari product name, kemudian OD yaitu alias dari order detail, kemudian yang dipanggil yaitu unit price. Kemudian from order O join order detail OD yaitu order detail on, di mana order ID sama dengan OD order ID. Kemudian kita melakukan join kepada products yang dimana P on OD product ID sama dengan P products ID. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini sesuai tadi soal tadi, tampilkan ID order. ID order telah terpanggil. Kemudian tanggal order telah terpanggil. Kemudian nama products, nama barangnya yaitu product name telah terpanggil, serta harga barang yang terjual. Ini telah ditampilkan harga barang yang telah terjual. Di sini order ID yang pertama ini 1248, di mana tanggalnya itu 1996, bulan 7, tanggal 4. Nama produknya, nama barangnya itu Queso Capreles, yang dimana yang harganya itu 14. Baik, ke soal berikutnya yaitu mengenai tampilkan nama lengkap employee serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Baik, untuk caranya yaitu bisa menggunakan select first name, dimana kita menggunakan penggabungan bisa seperti ini, first name as kita aliaskan bernama nama, kemudian T, dimana ini T dari tabel territory, ini territories, T
T, kemudian territory description yang dipanggil kolomnya, kemudian from di mana employees, O join, kita joinkan ke employee territories, add yang dengan alias add di sini, on O employee ID sama dengan ET employee ID. Kemudian kita lakukan join terhadap territories T on T territory ID, ET sama dengan territory ID. Lalu kita bisa jalankan. Nah baik, tadi berdasarkan soal di mana kita tampilkan nama lengkap employee beserta nama territory dasar tempat territory tempat employee tersebut bertugas, yaitu kita sudah tampilkan namanya tadi, first name-nya nama lengkap ya. Kemudian ada territory description di mana sini tepatnya di Welton, Newark, Westboro, Bedford sini. Sudah sesuai dengan soal tadi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Itu kita bisa menggunakan perintah itu select C, company name. C merupakan dari alias customers, kemudian O merupakan dari alias dari orders, kemudian order ID, O IT order date yang dipanggil yaitu order date-nya, kemudian O ship name, from customers, C join, kita lakukan join terhadap orders, O on C customer ID sama dengan O customer ID. Lalu kita bisa jalankan. Nah di sini sesuai tadi soal, tampilkan nama customernya, nama customer ya, kemudian order ID-nya sudah, kemudian ada tanggal ordernya, order date-nya, kemudian ada nama shipper yang mengirim barangnya. Nah, atau terpanggil nama shipper yang mengirim barangnya. Di sini Chris S. Alcus, di sini 1948, order date ya. Nah, sesuai sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengenai tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Yaitu kita bisa menggunakan perintah select S merupakan dari alias suppliers, S join products P. Sini tadi maaf sebelumnya tadi kita langsung ke selectnya ya, tadi select S merupakan dari alias dari supplier, kemudian yang dipanggil yaitu company name, kemudian C merupakan dari alias kategoris, kemudian kategori name yang dipanggil, from supplier S kita menekan join terhadap products, P on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kita akan join lagi terhadap kategoris, C on P kategori ID sama dengan C kategori ID, di mana pada soal tadi yaitu kita melakukan tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi kita melakukan join antara supplier, products, di sini products dengan kategoris, sehingga kemudian dihasilkan tampilkan nama suppliernya. Nama suppliernya di sini terpanggil yaitu Special Biscuit Ltd. Kemudian ada juga nama kategori barang yang disuplai. Nah di sini telah dipanggil yang disuplai itu Bifirex. Baik, kita menuju ke soal berikutnya, yaitu select multi table dengan syarat. Yang akan dikerjakan yaitu pada soal 5, 6, 7, dan 8. Lanjut kita ke soal yang pertama, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya Bifirex dan harganya di bawah $10. Untuk perintahnya dapat menggunakan select, kita lakukan select terhadap P merupakan dari alias products, kemudian product name yang dipanggil, kemudian P unit price, C
C yaitu merupakan alias dari kategori name. Kemudian kita melakukan from terhadap products, dan P melakukan join terhadap kategoris. C on melakukan on di mana P kategori ID sama dengan C kategori ID. Di mana kita akan where, di mana C ini kategori name, I like ini kita bisa menggunakan huruf besar atau kecil itu bisa terpanggil, and P unit price yang dimana tadi yaitu pada soal di bawah $10. Jadi kita menggunakan kurang dari 10 unit price-nya. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini telah terpanggil yang dimana pada soal yaitu tampilkan nama produk, sudah terambil nama produknya, kemudian harga serta nama kategori untuk produk. Nah, di sini harga telah terpanggil dengan kategori, dan dimana dengan syarat kategori produk yang kategorinya BVREX dan harganya di bawah $10. Nah, di sini unit price-nya telah di bawah $10 dan dengan kategori name-nya yaitu BVREX. Baik, ke soal berikutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, kemudian ada order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Untuk caranya yaitu bisa menggunakan select C company name. C merupakan dari alias customer, kemudian O merupakan dari orders aliasnya, order ID, O order date, C country. Kemudian kita melakukan from customer C join terhadap orders, kemudian O on di mana C customer ID sama dengan O customer ID. Where kita lakukan where di mana C country I like tadi berdasarkan yang diambil yaitu USA yang dipanggil, and extract kita lakukan extract terhadap order date-nya year from date di mana tadi soal yaitu dilakukan sebelum tahun 1997 ya, jadi kita akan kurang dari 1997 order by order date, dimana tadi pada soal itu berdasarkan tanggal pembelian. Kita bisa jalan ya. Nah, sini telah terpanggil yaitu dari company name-nya, order ID, order date serta country, di mana tadi yang dipanggil yaitu hanya bernegara USA. Kemudian order date-nya mana kurang dari 1997 telah terpanggil. Ya, baik. Kemudian lanjut ke soal berikutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Untuk caranya yaitu bisa menggunakan perintahnya yaitu select C component name. C merupakan alias dari customers, kemudian O order dari alias orders ini, ID, O order date, O ship name. Kemudian melakukan from terhadap customer, C join terhadap orders, O on C customer ID sama dengan O customer ID. Lalu kita melakukan join lagi terhadap employee yang employees yang mana E dengan alias E on O employee ID, E employee ID, dimana where O ship country sama dengan E country, and dan melakukan N extract year from O order date lebih dari 1997, yaitu tadi berdasarkan soal yaitu kita tampilkan nama customer ID, nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi untuk menggunakan tahun setelah 1997 bisa menggunakan lebih dari. Baik, lalu kita jalankan. Nah, di sini telah terpanggil tadi yaitu berdasarkan soal, lalu kan nama customer, nama customernya telah terpanggil. Kemudian ada order ID telah terpanggil. Tidak ada order date dan ada ship name-nya. Di mana tadi lebih tahun dari 1997. Nah, di sini di atas 1997 semua. Baik, ke soal berikutnya yaitu untuk produk
yang harganya 5 sampai 10 dolar dan tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barangnya. Untuk perintahnya dapat menggunakan gunakan select, di mana P sebagai products, kemudian unit price yang dipanggil, kemudian ada S company name, S merupakan dari alias suppliersnya, kemudian company name, C kategori name. Itu yang yaitu kategoris aliasnya. Yang C ini merupakan alias kategoris. Kemudian from supplier S akan join terhadap products. P on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Kemudian kita akan join lagi terhadap kategoris, di mana C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Di mana where P unit price dengan cara di mana between 5 sampai 10. Berdasarkan soal tadi, kita untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi untuk 5 sampai 10 bisa menggunakan between. Lalu kita bisa terpanggil dari harga yang dimana 5 sampai 10 kita terpanggil. Ya, ada tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Kategori barangnya sudah terpanggil. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu mengenai self join dan outer join. Yang akan dikerjakan yaitu pada soal nomor 4, 6, serta nomor 9. Kita ke soal pertama, yaitu dimana jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Untuk perintahnya yaitu bisa menggunakan select, mana tadi E1 first name, mana kita menggunakan penggabungan, bisa menggunakan ini. Kemudian kita makan alias yaitu bawahan, mana pada soal tadi yaitu E1 dan E1 many dan E2 one, tunjukkan key-nya. E1 dan E digunakan untuk menjoin E1 dan E2 manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Sini bangunan S bawahan, E2 first name, E2 last name, S manager. From employees tanggal E1 join, di mana E ini sebagai self join, E1 join 1 sebagai E2. Kita bagi lagi, di sini ada E1 E2 ini sebagai pembeda. Baik, kemudian on E1 refers to sama dengan E2 equals ID. Kalau kita bisa jalankan. Nah, di sini telah terpanggil bahwa di sini bawahan yaitu E1 many to one, di mana manager, yang dimana E2-nya yaitu manajernya yaitu yang E2. Ya, E2 sini. Tadi sudah sesuai ya jika E1 many, di mana E1 many ini merupakan bawahannya dan E2 ini one. Tunjukkan key di E1 dan E2 digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini telah ditampilkan bahwa yang menjadi manajer yaitu E2. Di mana ini one to many, yang dimana manajer dapat memiliki banyak bawahan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada soal nomor 6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 sama E2 one. Kita bisa menggunakan perintah select E1. E1 ini sebagai alias dari employee yang pertama. Jadi ini menggunakan set join. Jadi untuk set join ini
kita menggunakan ada penambahan satu atau satu, ada angka satu sebagai yang employees pertama, di sini ada E2 sebagai employees yang kedua. Lalu E1 first name, kita lakukan penggabungan untuk kemudian ada last name, kemudian kita masukkan ke alias yaitu diberi nama bawahan. Kemudian E2 first name penggabungan last name as pimpinan sebagai pimpinan ya. Kemudian from employees E1 join employees E2, kita akan join terhadap employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Lalu kita bisa jalankan. Nah, sesuai tadi, yaitu tambahkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Ini telah terpanggil. Ya. E1 yaitu many, yaitu bawahannya, nama lengkapnya juga terpanggil. Kemudian ada pimpinannya yaitu Andre Fuller. Di sini ada bawahannya Nancy Davolio. Baik. Selanjutnya kita kepada soal nomor 9 yang terakhir, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Baik, kita bisa menggunakan perintah ya, baik. Select, kemudian kita menggunakan E1 merupakan dari save join dari yang pertama yaitu employees E1 first name, penggabungan bisa menggunakan ini E1 first name as bawahan, kita memberikan nama bawahan, kemudian E2 first name, E2 first name. Nah, E2 ini merupakan dari alias dari employees yang kedua, first name penggabungan E2 last name yang dengan alias pimpinan, kemudian from employees E1 full outer join employees E2 on E1 reports to E2 sama dengan E2 sama dengan E2 employees ID. Kita bisa jalankan. Nah, di sini telah tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan yang termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Ini telah terpanggil yang dimana sudah terpanggil dari bawahan serta pimpinan, di mana di sini ada yang bawahan tidak memiliki pimpinan dan pimpinan tidak memiliki bawahan. Ini sendiri bisa menggunakan full outer, yang dimana akan memanggil yang tidak memiliki bawahan serta tidak memiliki pimpinan, yang menandakan sini nol. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.